Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Di video kali ini aku mau membagikan rangkuman menu meal plan aku 1 minggu yang lalu. Ini contoh aja buat teman-teman ya. Jadi untuk video yang lebih detail bisa langsung cek di video-video aku sebelumnya. Untuk meal plan ini menjadi patokan apa saja bahan-bahan yang akan kita beli untuk food prep atau stok di kulkas. Jadi wajib banget bikin meal plan dulu. Kalau teman-teman ada yang bisa menerawang tanpa harus bikin meal plan juga boleh. Aku bikin meal plan dulu supaya nggak bingung nanti apa aja yang harus dibeli. Di sini aku belanja total Rp179.000 untuk stok 1 minggu, bahkan itu bisa lebih ya. Bisa cek video food prep untuk semua bahan yang aku beli. Teman-teman bisa cek di video food prep aku yang judulnya total belanja Rp179.000 ya. Harga juga menyesuaikan di daerah masing-masing. Kebetulan aku belanjanya di Pasar Besar Ngawi, Jawa Timur. Meal plan kali ini diawali dengan ikan patin goreng dan tumis kangkung serta sambal mentah ya teman-teman. Di sini ikannya aku marinasi, kemudian diaduk-aduk. Untuk bumbu marinasinya sudah aku tuliskan, jadi teman-teman bisa langsung screenshot aja. Jangan lupa setelah diungkep ini ditutup supaya nggak terbang kayak ikan Indosiar. Nah ini aku mau cuci kangkungnya. Ini bikin tumis kangkung simple ya teman-teman, pokoknya mudah banget, tergantung teman-teman bisa masaknya apa dan juga tergantung selera dari keluarga masing-masing ya teman-teman. Ini masak ikan goreng patin favorit anak aku. Teman-teman yang nggak suka ikan patin bisa langsung ganti ikan lele dan ikan-ikan yang lain, tergantung selera teman-teman semua pokoknya ya. Pokoknya di sini intinya teman-teman harus tahu kalau kita belanja dalam nominal Rp179.000 itu sudah bisa memasak berbagai macam jenis masakan. Ini pun nggak semua yang aku masak aku spill ya teman-teman. Ini hanya contoh satu masakan dalam 1 hari, dan dalam 1 hari itu aku bisa masak 1 sampai 3 kali tergantung habis tidaknya makanan. Kadang satu menu seperti ini bisa untuk 2 kali makan, pagi dan siang atau siang dan sore. Nah ini supaya ikannya nggak meledak-meledak seperti yang lalu-lalu, aku mau taburkan tepung di atasnya. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama karena masih ada banyak kesalahan yang belum kita coba lah. Oke, seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, untuk meal plan 1 minggu itu aku tulis ya teman-teman. Biasanya satu menu itu bisa untuk makan 1 sampai 2 kali. Jadi untuk memasak aku bisa memasak 1 sampai 3 kali kalau dalam sehari ya teman-teman, tergantung kondisi hari itu bagaimana. Nah untuk menu-menu di dalam video ini adalah beberapa menu contoh yang aku masak selama beberapa hari. Tidak selalu mengikuti meal plan yang sudah aku tulis karena meal plan untuk sementara ini masih menjadi patokan belanja mingguan. Jika menu yang ada di daftar tidak diinginkan oleh anak, suami maupun aku sendiri, kita bisa ganti dengan menu yang kita inginkan tapi tetap dengan bahan-bahan yang ada atau yang sudah dibeli. Sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau disiplin mengikuti menu meal plan yang sudah ditulis, tapi di sini aku memilih fleksibel karena selera kami bisa sangat terpengaruh dari cuaca, waktu dan sebagainya. Jadi harus benar-benar semua doyan untuk makanannya supaya tidak mubazir atau nggak kemakan ya teman-teman. Selanjutnya kita memasuki menu meal plan yang kedua. Ini adalah salah satu makanan yang aku masak di hari kedua setelah food prep, yaitu sop ayam. Di sini aku gunakan 1/4 kilogram ayam yang dipotong kecil-kecil, kemudian 1 buah kentang, wortel, dan aku tambah brokoli dan juga daun bawang. Ini sop simple. Untuk sayur sop itu isiannya bisa macem-macem dan ada berbagai macam sop di dunia ini. Jadi ini sop simple ala aku. Untuk resepnya bisa langsung teman-teman screenshot aja, bikinnya juga gampang seperti yang teman-teman lihat di video. Ini untuk sayurannya aku masukkan dulu untuk yang keras-keras setelah ayam tadi ya, wortel dan kentang aku masukkan terlebih dahulu. Kemudian bumbunya ditumis dengan sedikit minyak, harus ditumis sampai harum. Di sini tadi aku pakai bawang putih dan pala juga ya teman-teman, palanya sedikit aja. Terus untuk kentangnya dipotong-potong, ini untuk perkedel. Kalau kentang yang untuk sop sudah tak masukkan ya teman-teman. Kentang perkedelnya bisa dikukus, bisa digoreng. Ini pokoknya ala aku, perkedelnya simple, nggak yang dikepel-kepel tapi langsung diaduk dan langsung digoreng ya. Kalau perkedel yang asli itu harus dibentuk dulu kemudian dimasukkan ke dalam telur. Kalau ini telurnya langsung
tak masukkan supaya sat-sat buat tapi dijamin ini enak. Untuk resepnya teman-teman nanti bisa langsung screenshot, nanti tak kasih resepnya ya. Untuk teman-teman yang lagi pengen makan perkedel tapi males ribet bentuk terus masukin celupin ke telur, bisa banget cobain bikin perkedel seperti ini ya. Nah ini untuk bumbu perkedelnya aku tumis sebentar aja baru dihaluskan, tanpa harus dipotong-potong juga boleh. Kita langsung masukkan ke dalam minyak. Oh ya, sambil lanjut cerita, di sini perlu diingat ya teman-teman, untuk belanja mingguan itu belum termasuk bumbu-bumbu dapur seperti gula, garam, penyedap, minyak, tepung dan kawan-kawannya se-RT. Karena kebutuhan dapur tersebut termasuk dalam daftar belanja bulanan ya. Jadi di sini ada belanja mingguan, ada juga belanja bulanan supaya kita lebih mudah mengatur keuangan. Dengan menerapkan food prep atau belanja mingguan, untuk aku sendiri sangat membantu banget karena aku memiliki balita dan bekerja dari rumah, jadi waktu bisa benar-benar terkoordinasi, lebih menghemat biaya juga karena nggak harus wirawiri kesana kesini buat nyari bahan makanan, dan tentunya tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan besok mau makan apa. Karena kalau kita lagi bingung kita bisa langsung ngikutin meal plan, kalau kita lagi ada selera pengen makan apa bisa langsung dimasak karena bahannya sudah ready to go. Nah ini aku membuat sambal kecap untuk pendamping sop ayam dan juga perkedelnya tadi. Ini resep sambal kecap yang enak banget. Kalau teman-teman pengen diulek boleh, tapi ini karena aku pengen ada teksturnya jadi cuma tak potong-potong. Ini dia menu meal plan hari kedua, sop ayam, perkedel dan juga sambal kecap. Ini wes cukup untuk keluarga kita ya teman-teman. Selanjutnya ini meal plan hari berikutnya. Di sini aku masakan simple lagi ini selera keluarga kami ya teman-teman. Kalau teman-teman punya selera yang lain bisa saja yang dibeli dan yang dimasak yang lain, hanya saja boleh mengikuti cara pakai meal plan kemudian food prep supaya keuangan juga lebih teratur. Oke, untuk menu berikutnya ada sayur bayam, dadar jagung, tempe goreng dan sambal yang sederhana dan mudah untuk dimasak serta bergizi tinggi tentunya. Dan yang terpenting adalah murah meriah bahan-bahannya. Alhamdulillah keluarga kami semua senang dengan makanan yang sederhana seperti ini. Bahkan sekali waktu saat sore hari atau sarapan kita makannya sekedar telur ceplok, nasi hangat sudah sangat nikmat, atau tempe goreng sambal dadak juga sudah sangat lezat untuk kita ya teman-teman. Asalkan sudah food prep, nggak ada lagi ceritanya sebelum tidur mikirin abang tukang sayur besok lewat apa enggak, besok enaknya makan apa. Karena kita sudah punya stok menu dan stok bahan di dalam kulkas tentunya. Janganlah bertanya kepada suami besok mau makan apa ya bunda-bunda, karena niscaya dia akan menjawab dengan kata-kata yang menusuk sampai ke ulu hati alias terserah. Menyebalkan bukan? Maka dari itu rubahlah cara bertanya kepada suami-suami kita yang tercinta dengan memberikan pilihan menu yang sudah kita tuliskan. Udah kayak di restoran kan jadinya bunda-bunda. Agar dia memilih apabila masih kata terserah yang keluar dari mulutnya, tinggal kita hidangkan sayur mentah di piringnya ben masak dewe ya toh bun. Lagi dan lagi di Indonesia ini wanita yang dituntut untuk pandai mengatur keuangan. Padahal sebenarnya semua wanita pintar mengatur keuangan. Uangnya aja yang susah diatur ya toh bun. Dan sebagian besar wanita di Indonesia ini adalah tipe wanita yang nerimo suami apa adanya, dikasih uang belanja berapa aja yo mano, diatur secukupnya. Maka Anda sebagai suami janganlah protes dengan apa yang dihidangkan oleh istri. Sebaliknya para suami harus bersyukur karena istrimu juga tidak menuntut para suami berpenghasilan berapa sebulan. Jangan menuntut kalau Anda tidak bisa memenuhi. Oke? Betul apa betul ibu-ibu? Ini adalah beberapa curhatan bunda-bunda sekalian di DM Instagram aku yang masih terkendala dengan mengatur keuangan dan merencanakan untuk food prep. Walaupun ini food prepnya sudah
ngepres menurut aku ya teman-teman untuk budgetnya. Tetapi kondisi masing-masing ibu di Indonesia tidak sama, bahkan banyak yang kurang beruntung. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur supaya Allah menambah nikmat kita. Amin ya robbal alamin. Untuk saat ini aku hanya bisa menyemangati untuk bunda-bunda semua, tetap semangat ya, karena katanya masa depan itu seperti sekumpulan tempe, tidak ada yang tahu ya besti. Astagfirullah, mengapa mendadak diriku ini menjadi ustazah? Belum mampu diriku ini yang penuh dosa untuk menasehati sesama manusia lain. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung ya teman-teman, maafkan diriku ini. Yalah, malah keluar dari dunia gaib ini. Mohon maaf kalau suka nerocos keluar dari konteks video. Sebenarnya di video ini saya ingin sangat serius ya teman-teman, berbagi menu meal plan, tapi sepertinya mode serius di hidup saya ini sudah konslet. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang belum paham resepnya, langsung saja pokoknya di screenshot resepnya aku tuliskan ya, atau kalau pengen lebih jelas lagi bisa tonton video meal plan ini satu persatu, dicari aja di playlistnya. Oke. Nah ini juga salah satu menu yang aku masak rodok serius, yaitu mie nyemek ya teman-teman. Walaupun ini hanya sekedar mie, tapi tak bikin spesial dengan bahan-bahan yang ada di kulkas seperti ini. Nah kalau telur itu aku masukkan ke dalam budget belanja bulanan ya teman-teman, karena telur itu nggak pasti kita belinya, tergantung kebutuhan kita. Nah ini untuk telurnya diorak-arik dulu, setelah itu kita masukkan bumbunya, ditumis bumbunya. Ini aku pakai bumbu tambahan bawang putih, bawang merah, dan cabai. Pokoknya resepnya nanti wis tak tulis, tinggal teman-teman yang belum nonton videonya bisa langsung di screenshot saja. Oke. Aku kalau masak sayur pasti tak masukkan dulu gagangnya atau batangnya yang keras supaya dia itu cepet empuk, atau empuk duluan. Setelah itu baru daun-daunnya, supaya si daun-daun yang lembek itu nggak terlalu matang, atau bahasa Inggrisnya overcook ya besti. Nah ini diaduk-aduk, terus tambahkan sedikit air secukupnya sesuai selera, baru deh dimasukkan emi-eminya. Ini 3 bungkus mie instan, jadinya banyak banget. Jangan heran kalau di Indonesia itu Indomie dipakai untuk lauk ya, karena memang rasanya juga enak dimakan pakai nasi. Tapi ada juga grup yang nggak doyan mie pakai nasi, seperti suami aku. Dia nggak mau makan nasi barengan sama mie karena mereka sesama jenis. Dan ini langsung aja tak bumbuin pakai bumbu-bumbuannya, dimasukkan saus-sausannya, dan untuk bumbu-bumbu bubuknya terakhir ya teman-teman, seperti ini kita taburkan, terus diaduk-aduk, dimasak sampai airnya menyusut. Ini memang masakan simple, tapi kita sulap menjadi masakan yang spesial seperti di warung-warung pinggir jalan. Ini adalah salah satu cara untuk menikmati hidup, karena hidup ini hanya satu kali. Kalau 2 kali namanya hidup-hidup. Makanya kita nikmati saja hidup ini dengan makan apa yang kita inginkan, asalkan sesuai dengan aturan dan tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya sangat tidak baik, kecuali duit. Bahkan kita sebagai manusia ini bisa berencana, tapi tetap saja duit yang menentukan. Halah, malah membahas tentang kematerialistisan. Setelah melanglang di kehidupan rumah tangga, kita ini tidak bisa menutup mata bahwa
semua keuangan sangat penting untuk direncanakan demi terbangunnya kesejahteraan. Nggak harus bergelimang harta ya bunda bundi. Seorang istri itu sebenarnya hanya menginginkan cukup untuk makan, cukup buat beli skincare, cukup buat beli rumah, cukup buat beli mobil, buat shopping, buat umroh, dan cukup untuk berbagi. Halah kok malah lama. Bercanda ya bunda bundi, tapi kalau serius ya amin, alhamdulillah. Dengan mengatur keuangan kita akan sadar bahwa biaya hidup ini murah. Yang mahal adalah biaya gengsi kita. Dulu jangan salah, saya sendiri yang bicara ini juga sebelumnya tidak menyadari bahwa kebutuhan hidup itu sebenarnya murah kalau diatur ya. Tapi setelah belajar sedikit demi sedikit tentang mengatur keuangan, alhamdulillah bisa sedikit terbantu dan tidak menjadi pasukan emak-emak kalap. Walaupun bisa dibilang telat banget, tapi menurutku tidak ada kata terlambat untuk semua yang lebih baik. Jika di sini ada ibu-ibu muda yang baru saja menikah, Anda masih sangat beruntung karena sudah menonton video-video bagaimana mengatur keuangan. Karena zaman sekarang ini di tahun 2023 sudah banyak sekali yang membuka mata untuk mengatur keuangan. Bahkan kalau ada kakak-kakak di sini yang belum menikah dan masih bekerja, jangan percaya pada kata-kata nanti pasti ada rezekinya. Kalau kita tidak berusaha menyisihkan dan menabung dari awal serta mengatur dari sekarang, pasti kesusahan saat benar-benar membutuhkan. Jadi untuk menikah itu tidak hanya berdasarkan cinta belaka, harus benar-benar dipikir matang-matang nanti ke depannya bagaimana. Tentunya tetap berdoa dan percaya kepada Allah yang Maha Kaya yang akan menyiapkan rezeki kita di kemudian hari. Tapi akan lebih baik apabila manusia-manusia yang penuh dosa ini berusaha terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan sampai kayak aku yang sudah terlambat mengatur keuangan. Semoga bunda-bunda di Indonesia ini semakin cerdas dan bisa hidup makmur. Jaya, jaya, jaya. Halah, kebanyakan ngomong dan curhat, ini malah sampai kebablasan. Ini nyemeknya tadi sudah matang, ini meal plan berikutnya aku bikin sambal tempe. Sederhana lagi. Yowis nggak apa-apa nah ya wong desa, masakannya ya yang sederhana-sederhana. Kok kayak gini juga ada yang bilang boros banget kalau belanja itu langsung sak kruwesek gede apa-apa dituku kayak gitu loh. Jangan salah. Saya itu malah lebih boros kalau belanjanya harian, apalagi di babang sayur yo tahu mereka itu cari untung. Tapi budget untuk keluarga kita akan lebih membengkak kalau kita belanjanya harian. Selain kalap atau beli apa yang tidak harus dibeli, harganya juga berbeda dengan di pasar ya teman-teman, pasti semuanya sudah tahu. Dan kalau kita belanjanya setiap hari ini nggak perlu mengeluarkan bensin lagi. Seumpama bawangnya habis harus keluar beli, terus pengen sayur ini harus cari muter-muter beli, malah akhirnya beli bakso dan mie ayam. Yo toh yo pernah yo masuk yo aku tok sing ngono. Alhamdulillah sekarang setelah food prep, walaupun sekali belanja wes kayak wong arep bancaan atau orang mau hajatan, tapi ini nanti akan mengirit ke depannya. Wes toh coba aja kalian food prep sesuai dengan budget masing-masing, nggak harus sama. Contohnya 179.000 untuk 1 minggu lebih itu ya teman-teman. Bisa aja teman-teman coba belanja dengan 100.000 saja, itu nanti bisa diatur untuk 1 minggu. Insya Allah lebih murah. Coba kalau kita belanja harian wes entah era karu-karuan gitu ya, dan tidak bisa dipastikan karena harganya pasti berubah-berubah gitu loh ya teman-teman. Nah ini aku pendamping tempe penyetnya telur dadar ala Morat Marit, yang penting rasanya tidak Morat Marit ya teman-teman. Untuk resep telur dadarnya ini tak tambahin bawang, brambang dan juga daun bawang. Terus aku juga bikin sambelnya untuk sambal penyet. Untuk resepnya sudah tak tuliskan, tinggal di screenshot saja ya bunda bundi. Pokoknya setelah aku upload meal plan gabungan ini atau rangkuman meal plan ini, jangan ditagih-tagih lagi buat rangkuman meal plan ya teman-teman. Ini sudah bayar janjiku. Setelah ini aku mau upload video ini sedang mengerjakan pengecatan kamar yang kedua supaya terlihat lebih padang, karena sejujurnya kamar yang nomor 2 itu catnya seperti cat polsek jadi suntek seperti saya
dia itu sedang diwawancarai bapak polisi. Jadi ini tak cat, tak ganti seperti warna yang aku inginkan. Pokoknya jangan lupa ditonton nanti kalau saya sudah upload video makeovernya ya teman-teman. Nah ini dia sambal tempe telur dadar dan juga lulupannya sudah mateng. Ini menu simple yang bisa menghabiskan nasi semeji. Kau bisa saja dicoba ya bunda bunda di rumah. Nah ini videonya belum selesai, masih panjang ya bunda bundi. Ini aku mau masak ayam bakar. Buat teman-teman yang sudah nonton videoku pasti tahu lah ya. Yang belum nonton ini tak kasih lihat videonya. Pokoknya videonya ini durasinya panjang. Kalau teman-teman capek ya skip aja. Sepanjang apa toh mbak? Sepanjang daftar belanjaan aku yang masih ada di keranjang Shopee. Nah ini dia tara majreng untuk bahan-bahan dan juga bumbu-bumbuan untuk memasak ayam bakarnya. Lalapnya cukup timun dan juga kacang panjang. Kalau teman-teman punya kemangi, waduh enak sekali ayam bakar pakai kemangi ya teman-teman. Pakai kubis yo enak, tapi karena ini aku nggak pengen yo wis pakai apa yang aku inginkan saja. Ini bumbu-bumbuannya di chopper saja supaya cepat karena ini cukup banyak. Nanti saya pegal dan linu jadi langsung tak chopper aja. Resep ini menurut aku enak banget dan cocok untuk teman-teman yang pengen jualan ayam bakar ya. Bisa langsung dicoba di rumah. Walaupun saya ini belum pernah jualan, tapi ini segi pandangan dari saya sebagai konsumen ini pasti enak ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen banget jualan ayam bakar, ini gampang bikinnya dan rasanya numero uno. Pokoknya cocok banget buat dijual karena selama ini itu aku kalau di daerahku ayam bakar belum menemukan yang rasanya pas meresap sampai ke dalam, dan ini ayam bakarnya benar-benar sudah meresap sampai ke dalam bumbu-bumbuannya ya bun. Sebenarnya memasak itu kalau menurut aku bukan sebuah bakat ya bunda bundi, karena aku sendiri juga nggak punya bakat masak. Wong dulu diajak oncek-oncek berambang sama ibuku aja sudah geremeng. Tapi setelah berumah tangga alhamdulillah ilham itu datang sendiri. Ilham itu keponakan saya. Pokoknya saya tersadar bahwa memasak itu penting ya teman-teman. Sedikit demi sedikit aku belajar sendiri dari Mbah Google, dan banyak banget teman-teman yang baik hati sudah sharing resep-resep di berbagai sosial media. Aku belajar, aku save sesuai apa makanan yang aku suka ya teman-teman. Jadi aku itu nggak lulusan memasak ya teman-teman. Ada yang teman-teman DM aku, mbaknya itu apa lulusan masak? Oh tidak, saya juga tidak pernah belajar sama chef, pernah berjualan ya teman-teman. Ini murni belajar sendiri ya dari Google. Itu udah banyak banget resep-resep yang bertebaran ya teman-teman. Tinggal kalian coba-coba. Masak itu mudah kalau kita mau belajar, seperti itu ya teman-teman. Jadi aku nggak mau bilang aku tuh ahlinya ahli. Wong kadang masak juga gagal ya. Hanya ibu rumah tangga biasa yang belajar masak sendiri. Alhamdulillah ternyata memasak itu menyenangkan dan bisa mengurangi stres sebagai emak-emak. Jadi kalau emak-emak stres itu bukan yang kurus-kurus itu yang stres. Yang stres itu menurut saya yang gendut-gendut seperti saya ini. Karena kalau sudah stres makannya banyak.
Nah, seperti ini kita bikin sambal ladonya. Ini boleh digoreng lagi, boleh tidak. Kalau teman-teman yang nggak suka berminyak, yo nggak perlu digoreng lagi. Kalau aku pengen lebih awet, jadi tak goreng lagi seperti itu. Oh ya, tak cerita nih, aku itu bukan lulusan jurusan tata boga atau masak memasak ya teman-teman. Sebenarnya saya itu lulusan SMK tata busana, tapi saya tidak bisa menata busana sendiri, malah sekarang sukanya masak-masak. Itu yang saya namakan dengan masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Tidak ada yang tahu ya teman-teman, dulu sekolahnya tata busana, sekarang jadi emak-emak hobinya masak sama dekorasi rumah. Lah maka dari itu saya merasa salah jurusan. Lah ini alhamdulillah ayam bakarnya sudah selesai diungkep. Ini bumbunya aja enak. Aku ngedit video ini kok ngiler pengen bikin lagi ayam bakar ya teman-teman. Untuk bumbunya ini jangan dibuang, dipakai buat olesan ya. Kita oseng-oseng sama mentega atau margarin opo iki jenenge. Pokoknya dicampur terus kita grill. Karena nggak punya bakaran ya wis pakai grill-grillan ayam bakar ala anggap saja ini ayam bakar lebih enak daripada dianggap cuma teman. Nah ini sebenarnya suamiku itu nggak begitu suka ayam bakar, tapi ayam bakar yang ini dia sampai imbuh makanya sampai minta lagi. Dipikirnya kayak ayam bakar yang biasa dibeli di luar, ternyata dia suka. Jadi salah satu menu favoritnya dia. Alhamdulillah. Mbak Teri ini yang di roasting kok suami terus. Ya memang hidupku ini loh setiap hari yo sama suami. Konco padu, konco nangis, konco curhat, sahabat, besti, orang tua, kakangan, anak pacar, yo suamiku ini. Jadi yo dia nggak marah tiap hari di roasting ya. Ada bunda-bunda tahu semenjak menikah yo aku ini nggak punya temen. Aku tipe ibu-ibu yang di rumah everyday, manut bojo wis pokoknya yang dinding ngintil bojone. Tapi ya sebenarnya di rumah yo suntuk, tapi kalau keluar yo harus bawa buntut. Rempong ya bun. Pokoknya kalau yang belum jadi emak-emak belum merasakan, tapi aku juga bersyukur alhamdulillah karena banyak teman-teman yo yang mengharapkan memiliki buah hati. Semoga teman-teman yang pejuang garis 2 segera diberikan momongan ya teman-teman, tetap semangat selalu. Pokoknya di bawah happy terus ya. Emang kalau keluar sama anak itu ya rempong ya bun. Aku itu yo tipe emak-emak penuh persiapan. Jadi kalau keluar nggak bisa cuman bawa anak tok tanpa bawa keperluan kayak mau pindahan. Kadang bapak-bapak itu kalau mau bepergian selalu protes, istrinya kok lama banget persiapannya. Lewong suami mau katoan rampung. Suami itu nggak paham kalau yang harus disiapkan istri sebelum bepergian, memastikan rumah rapi, kelistrikan aman, anak sudah makan, sudah mandi, bekal minuman aman, cemilan, mainan, baju ganti, dia perselimut, gendongan, tisu, minyak telon, obat-obatan, sepatu, sendal, charger, tas, ngurus diri sendiri. Pokoknya dua sampai skincarean, make upan, bahkan kadang tahap ngurus penampilan diri sendiri itu di skip ya. Belum lagi ujian jilbab tidak simetris, letoy sana sini, wes urung budal wes kesel dhisik padahal hanya ingin pergi sebentar. Makanya aku lebih memilih stay di rumah saja. Wes kayak ya konten opo kok kokean numuk ya bun. Ngomong-ngomong tentang kerempongan, ini aku masak soto simple tapi pakai pasukan agak lengkap. Jadi ya agak rempong. Isiannya ada cambah, bihun, telur, ayam, kentang goreng, bawang goreng. Pokoknya soto ala desa yang rasanya ngangenin. Resepnya screenshot aja ya di video ini bunda-bundi. Ayo langsung dieksekusi. Ini aku nyiapin bumbu-bumbuannya seperti ini, bisa langsung di screenshot. Semuanya disiapkan dulu, terus dicuci bersih, baru nanti dieksekusi. Jangan lupa mencuci tangan juga ya bunda-bunda sebelum menyiapkan makanan. Pokoknya aku nek masak itu bolak-balik cuci tangan sampai tangan jebeber karena kebanyakan pegang
air sama sabun. Terus pegang kotor sedikit rasanya kotor, wis cuci tangan lagi lah. Pegang kotor sedikit lah, pliket cuci tangan lagi lah. Kayak gitu terus pokoknya keran gue sampai dobol. Kebanyakan tak ongke-ongke. Nah ini mau tak gongso dulu, atau di apa ya bahasa Indonesianya, pokoknya di kayak gini loh, digongstrang-gangsreng tanpa minyak. Kalau bahasa Jawa nih namanya digongso. Terus nanti dihaluskan pakai chopper. Menghaluskan segini banyak iyo kesel, mending pakai chopper. Wong zaman teknologi ini sudah canggih ya bunda-bunda. Nah ini aku mau merebus ayamnya. Ayamnya direbus dulu. Ini tadi sudah tiris, sudah tak cuci ya bu. Dimasukkan daun salam, daun serai dan kawan-kawannya. Terus ditunggu sampai matang. Setelah itu kita mencoper bumbu-bumbuannya dulu. Wis mudah sekali. Tinggal ditambahkan minyak goreng. Kalau kalian mau tambahkan air ya boleh. Sementing aja ditambahi bensin. Nah terus ini dibalik, dihaluskan seperti ini. Ya Allah, chopperku ini cantik loh bun. Bisa langsung cek di kolom deskripsi aku kalau pengen samaan. Sambil promosi lagi ya wis, wajar dan maklum ini saya memang mantan sales. Nah ini tak serang dulu bumbu-bumbuannya sampai harum. Kalau mencoper bumbu ini pakai air, lebih baik airnya dibuang dulu, bukan dibuang airnya, disusutkan dulu dengan ditumis sebelum ditambahkan minyak. Kalau sudah menyusut baru ditambahkan minyak. Karena ini tadi aku pakai minyak ya langsung tak serang seperti ini, nanti keluar sendiri minyaknya. Jangan lupa ini daun-daunnya, larahannya dimasukkan seperti daun serai, daun salam, daun jeruk dan sebagainya. Pokoknya diublek-ublek kayak gini sampai harum. Harus mateng ya bun. Kalau nggak mateng nanti langu kayak kamu kalau belum mandi. Nah ini setelah mateng dicemplungkan ke ayamnya yang tadi yang sudah blebek-blebek ini. Terus diaduk-aduk sampai merata. Nah seperti ini. Kemudian ini kita mau memasak hal yang lain seperti yang sudah aku katakan tadi, bahwa ini toppingnya amat rempong. Jadi ya disambi-sambi supaya cepet ini. Sambi ngupas telur juga sampai meleduk-meleduk ini telurnya, tak tinggal kelupaan. Nah seperti ini dibuka-buka. Caranya supaya mudah mengupasnya, setelah telurnya matang ini air panasnya dibuang, ganti air dingin supaya endang meleduk. Pas sendiri kulitnya, nggak harus lengket-lengket dan jadinya bocel-bocel ya bunda-bundi. Setelah dikira bumbunya tadi sudah meresap ke dalam daging ayamnya, ini kita tambahkan jangan lupa seasoningnya ya, gula, garam, penyedap, micin juga boleh. Diaduk-aduk. Ini juga ada kembang peka ya teman-teman. Terus ini tak masukkan daun bawangnya. Wes enak ini mau mateng. Ini tuh sotonya dapat banyak, bisa buat lauk pagi, siang, sore, awet ya teman-teman. Jadi kalau kita beli itu memang lebih mahal, tapi kalau kita bikin memang lebih rempong. Jadi jangan protes kalau kita beli makanan di luar itu mahal ya, karena effortnya adalah memasak seperti ini ya. Rempong surempong. Nah ini bihunnya sudah matang, langsung tak angkat saja terus ditiriskan seperti itu. Oh yo ini tak kasih judul soto marem aja karena makannya yo sampai marem. Pengen bikin lagi tapi males banget persiapannya. Tapi kalau inget rasanya itu pasti akan bersemangat sekali buat bikin soto ini. Karena ini tuh Endulita sonata, wis bumbune maksimal banget karena yo buat dimakan sendiri ya bun, gak hitung-hitungan untung. Ini terus ayamnya tak tiriskan. Setelah itu mau tak goreng sebentar supaya tambah gurih. Setelah digoreng nanti disuir-suir. Terus ini aku mau goreng kentang dan kerupuk udang. Ini kerupuk udangnya sebenarnya mau jadi goya tapi nggak jadi karena kerupuk udangnya mati alias melempem. Terus ini ayamnya tak goreng supaya dia gurih. Ayamnya sedikit ini tapi kalau disuir jadinya beberapa porsi, beberapa mangkok ya bu. Digoreng-goreng sebentar aja, jangan sampai kegaringan nanti alot. Ini sudah tua yang makan, ini giginya gak
pedas. Terus diangkat, ditiriskan. Setelah itu kita goreng kentang gorengnya. Wes, pokoknya soto desa itu enggak afdol kalau enggak pakai kentang goreng. Rasanya enak. Ini cambahnya juga tak rebus karena suamiku enggak suka kecambah mentah, jadi tak rebus dulu. Terus ini kentangnya dipotong-potong baru nanti digoreng. Ini tantangannya, motongnya harus sama tipis, kalau enggak nanti dia ada gosong sebagian seperti itu. Aku tuh waktu kecil seneng banget kalau disuruh motongin kentang, makanya sekarang ya sudah rodok pro motong kentang ya bun. Wes ya bakulan soto lho iki aku. Nah, setelah itu mari kita merebus apa nah yo iki. Oh iya, cabe, memasak sambal ini. Sambalnya cuma bawang putih sama cabe-cabe yang direbus terus nanti dihaluskan. Ini setelah menggoreng bawang putih buat koya ala-ala yang gagal, kita goreng kentang gorengnya ya seperti ini. Harus benar-benar garing. Boleh digoreng 2 kali kalau teman-teman masih ragu takut kegosongan, boleh deh diangkat terus nanti digoreng lagi 2 kali supaya tambah meripik kriuk-kriuk. Wes, ini berbagai macam topping sudah tirik-tirik di meja. Ini masih ada lagi, jangan salah. Ini ada tomat, ada gobes, ada seledri mau tak potong-potong. Wes pokoknya ruame sotoku iki bingung mau melahap yang mana dulu. Pokoknya penuh nanti mangkoknya. Nah, ini dipotong-potong semuanya. Ada gobes atau kol ya, bahasa Jakartanya, bahasa Indonesianya. Dipotong-potong tipis-tipis aja supaya tidak kesusahan nanti memasukkan ke dalam mulutku yang mungil dan manja ini. Terus ini tomatnya juga dipotong-potong. Wes kayak gitu pokoknya nanti tinggal di plating nih, apa ya bahasa Indonesianya, tinggal kita sajikan ya di piring. Ini juga ada jeruk, tak potong-potong dulu jeruknya supaya kecut-kecut seger seperti itu. Pokoknya ini dia contoh makanan yang aku masak dari food prep senilai 179.000. Ada beberapa tambahan yang memang belum aku beli waktu di pasar, baru kepikiran seperti kecambah contohnya. Untuk bihun, indomie, telur dan sebagainya masuk budget belanja bulanan ya bun. Oke, sekian ya rangkuman contoh menu meal plan dalam 1 minggu yang ke record. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Boleh tambahkan kritik dan saran di kolom komentar. Dan perlu diingat, ini bukan semua menu yang aku masak. Ini hanya sebagian dari contoh yang aku masak dan ke video ya teman-teman. Jangan lupa juga mampir ke Instagram aku @teriaradini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Ini videonya masih berjalan mempersiapkan soto ala wong Jawanya. Ini oendulita. Pokoknya aku lihat video ini yo ngiler neh pengen makan soto buatan sendiri. Pokoknya ini resepnya enak, kalian wajib nyobain ya teman-teman. Bahannya juga mudah didapat ini semuanya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Kok tak bulan baleni. Pokoknya matur suwun, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, bye bye.